Ini merupakan amalan zikir rahasia untuk membuka kunci kekayaan. Siapapun yang nantinya mengamalkan amalan zikir ini hanya dengan cara dibaca sebanyak 331 kali tepat di waktu yang akan dijelaskan, maka hasilnya dalam waktu singkat uang akan berdatangan hingga dia menjadi kaya raya, punya banyak uang hingga bisa membeli tanah, rumah, bahkan mobil mewah. Untuk keterangan lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, para sahabat santri, dan para pemirsa sekalian dimanapun saat ini berada. Kembali pada perjumpaan ngaji kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan ijazah masih menggunakan rujukan sebuah kitab ilmu hikmah yang berjudul Kitab Al-Awfaq. Kitab Al-Awfaq ini merupakan sebuah kitab ilmu hikmah yang luar biasa, karya dari seorang ulama yang sangat masyhur dan terkenal, yaitu karya dari Imam Al-Ghazali. Pada perjumpaan ngaji kali ini nanti akan diberikan satu amalan ijazah, yakni berupa amalan zikir rahasia untuk membuka kunci kekayaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, keterangan lengkap ijazahnya serta kaifiyah, cara pengamalan zikirnya, marilah segera kita saksikan bersama-sama dalam video ngaji berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam kitab Al-Awfaq, sang penulis yakni Imam Al-Ghazali, beliau telah memberikan ijazah, sebuah amalan zikir yang sangat rahasia, di mana khasiat dari amalan zikir ini yaitu bisa untuk membuka kunci kekayaan. Dengan cara pengamalan yang sangat mudah, siapapun dia yang secara bersungguh-sungguh mengamalkan amalan zikir ini, maka hanya dalam waktu singkat, setiap hari uang akan datang kepadanya dengan jalan yang sangat mudah, dan dia akan menjadi kaya raya, memiliki banyak sekali uang dan harta benda. Dan inilah panduan kaifiyah tata cara pengamalan amalan zikir rahasia untuk membuka kunci kekayaan yang harus kita lakukan. Ada dua jenis amalan yang harus kita lakukan. Amalan yang pertama, nantinya untuk amalan yang pertama ini hanya kita lakukan sebanyak satu kali. Waktu pelaksanaannya yaitu tepat saat hari kelahiran kita. Untuk itu silahkan disesuaikan dengan hari kelahiran kita masing-masing. Misalkan kita lahir di hari Senin, maka amalkanlah amalan ini di hari Senin. Jika kita lahir di hari Jumat, maka amalkanlah amalan zikir ini tepat saat hari Jumat. Begitu seterusnya. Malam hari saat hari kelahiran kita, bangunlah tepat di tengah malam. Perkiraan waktunya yaitu pukul 11 atau 12 malam. Langkah yang pertama, kita harus berwudu untuk mensucikan badan kita. Kemudian gunakanlah pakaian yang bersih dan suci
dari segala najis. Dan jangan lupa gunakan juga wewangian non-alkohol. Langkah selanjutnya, kita harus mengamalkan amalan ini, yaitu di dalam kamar seorang diri. Setelah kita berada di dalam kamar seorang diri, segera kerjakan sholat tahajud sebanyak 2 rakaat dengan 1 kali salam. Setelah selesai, kemudian kita bangun lagi untuk mengerjakan sholat hajat sebanyak 2 rakaat. Kita niatkan usolli sunatar rakaataini li qoda'il hajati mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Untuk cara melakukan sholat hajatnya, yaitu saat rakaat yang pertama, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Rakaat yang kedua, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali, kemudian lanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad sebanyak 20 kali. Setelah kita salam atau setelah selesai mengerjakan sholat hajatnya, siapkanlah bahan-bahan, yakni 1 lembar kertas putih, kemudian spidol warna hitam, 1 botol kecil minyak misik yang bisa kita beli di toko online, kemudian sedikit air rendaman bunga mawar. Ambil posisi duduk bersila menghadap ke arah kiblat. Diri kita harus masih dalam keadaan suci. Kemudian kirim tawasul atau bacaan surat Al-Fatihah kepada 3 orang. Yang pertama yaitu kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1 kali. Kemudian kepada Imam Al-Ghazali, penulis kitab Al-Awfaq sebanyak 1 kali. Kemudian tawasul yang terakhir man ajazani sebanyak 1 kali. Pusatkan konsentrasi. Kemudian tulislah Rajah Wifik Al-Wasi sebanyak 1 kali pada kertas putih. Kita menulisnya menggunakan spidol warna hitam yang sudah kita siapkan. Untuk bentuk Rajah Wifik Al-Wasi yang harus kita tulis sudah kami sertakan di dalam video. Teman-teman tinggal menirukan saja. Adapun setelah kita selesai menulis Rajah Wifiknya, kemudian olesi kertas tadi menggunakan sedikit minyak misik dan sedikit air rendaman bunga mawar, kemudian lipat menjadi segi 4. Langkah selanjutnya tetap masih dalam posisi duduk bersila menghadap ke arah kiblat dan masih dalam keadaan suci. Bacalah zikir yang berbunyi ya wasi'u ya azizu, ya wasi'u ya azizu sebanyak 331 kali. Setelah selesai, tengadahkan kedua tangan kita. Berdoalah, minta apa yang kita hajatkan, yakni meminta uang, meminta diluaskan rizki, dan meminta dibukakan pintu kekayaan langsung kepada Allah. Doanya boleh kita ucapkan dalam bahasa apapun. Setelah semua amalan di atas tadi selesai kita lakukan, maka langkah yang terakhir, letakkanlah Rajah Wifik yang sudah kita tulis tadi. Kertasnya kita letakkan di dalam rumah kita. Posisi meletakkannya bebas. Yang penting aman dari jangkauan anak-anak. Amalan yang kedua. Nantinya amalan zikir yang kedua ini harus kita baca atau kita amalkan setiap hari secara istiqomah. Harus kita baca setiap hari, jangan terputus. Cara pengamalan zikir yang kedua ini hanya perlu kita baca saja. Tidak perlu melakukan puasa dan lain sebagainya. Adapun waktu membaca amalan zikir yang kedua ini yaitu tepat setelah kita selesai mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari. Setelah salam, ambil posisi duduk bersila menghadap ke arah kiblat. Diri kita masih dalam keadaan suci.
Pusatkanlah konsentrasi, kemudian bacalah zikir yang berbunyi Ya Wasi'u, Ya Azizu sebanyak 331 kali. Jumlahnya harus sesuai, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Setelah selesai, kemudian berdoalah. Minta apa yang dihajatkan langsung kepada Allah. Sebutkan jumlah nominal uang yang kita minta. Doanya bisa menggunakan bahasa apapun. Amalan zikir yang kedua ini nantinya wajib kita amalkan 1 kali majelis. Artinya kita tidak boleh berpindah tempat duduk, tidak boleh berbicara, dan tidak boleh berhenti sebelum selesai mengamalkan amalan zikirnya. Siapapun dia, pria ataupun wanita yang bisa melakukan amalan zikir rahasia untuk membuka kunci kekayaan ini, diamalkan sesuai dengan kaifiyah yang telah diberikan, maka hasilnya dalam waktu singkat, rumahnya akan menjadi magnet rizki. Selama rajah wifiknya masih ada di dalam rumah tersebut, dan dia masih mengamalkan amalan zikirnya, maka setiap hari uang akan tersedot, datang dari segala penjuru, hingga dia akan menjadi orang yang kaya raya, mempunyai banyak sekali uang, dan bisa membeli apapun yang ia kehendaki, seperti membeli tanah, sawah, rumah, bahkan mobil mewah. Demikianlah sedikit penjelasan ijazah dari kami. Semoga penjelasan dari kami ini dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya yang menyaksikan video ini dimanapun saat ini kita berada. Dan jika ada kekurangan saat kami menyampaikan materi video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan kami yang terakhir, amalan ijazah ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita, yaitu ikhtiar secara batiniah untuk meminta dan memohon kepada Allah agar apa yang kita hajatkan dapat berhasil dan terwujud. Akan tetapi, yang perlu kita ingat bersama yaitu yang mengabulkan semua hajat dan semua doa-doa kita hanya Allah semata. Oleh sebab itulah kami doakan, semoga siapapun yang mengamalkan amalan ijazah ini diberikan kemudahan dan keberhasilan, serta semoga semua apa yang kita hajatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.